tentang hukum pentajhisan mayit. Sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab salat. Sudah selesai semuanya yang menjadikan pembahasan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini. Baik, untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita mulai Kitabu Ahkamil Mayyiti, bab atau kitab pembahasan tentang hukum-hukum pelaksanaan tajhiz mayit. Wal kalamu fi hadzal kitabi wa hiya huququl amwati 'alal ahya. Dan pembahasan di dalam kitab ini, di dalam bab ini, yaitu berkaitan dengan hak-hak orang meninggal atas orang yang hidup. Yang qasimu ila sitti jumalin, akan dibahas atau akan dibagi kepada 6 kelompok pembahasan. Al-jumlatul ula, ya, kelompok bahasan yang pertama yaitu fima yustahabbu ay yuf'ala bihi 'inda ihtidari wa ba'dahu. Kelompok pembahasan pertama tentang perkara-perkara atau hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan ketika seorang menghadapi sakratul maut dan setelahnya. Ats-tsaniyatu fi ghuslihi. Pembahasan yang kedua atau kelompok pembahasan yang kedua yaitu tentang memandikan mayit. Ats-tsalitsatu fi takfinihi, yang ketiga tentang pengkafanannya. Ar-rabi'atu fi hamlatihi atau fi hamlihi wa ittiba'ihi, yaitu pada mengantar atau mengangkat jenazah dan mengiringinya. Dan yang kelima fi sholati alaihi, yaitu mensalatkannya. Wasadisatu fi dafnihi, dan terakhir adalah tentang penguburan jenazah atau mayit. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi ma yustahabbu ay yuf'ala bihi 'inda ihtidari wa ba'dahu. Ya, yaitu tentang perkara yang disunahkan ketika seseorang menghadapi sakaratul maut atau menjelang kematian dan setelahnya. Wa yustahabbu ay yulaqqana al-mayyita 'inda al-maut, dan disunnahkan bagi kita, ya, untuk mentalqin mayit ketika, ya, hendak menghadapi kematian atau sakratul maut, syahadata an la ilaha illallah, ya, dengan bagaimana mentalqinnya, yaitu dengan syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum syahadata an la ilaha illallah. Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi di dalam sebuah hadisnya, ya, peringatkanlah atau laqinu, ya, makna talqin ini kan apa namanya? Ya, bahasa kita talqin lah, ya. Dengan orang-orang yang meninggal itu dengan syahadat la ilaha illallah, ya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalam qaulihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, ya. Kemudian hadis yang lain yang menyebutkan tentang sunnahnya mentalqin mayit atau mentalqin orang yang sedang menghadapi sakratul maut, yaitu barang siapa yang akhir ucapannya bacaan la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Maka kita disunnahkan juga untuk selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, atau Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda liqa'ika qaula la ilaha illallah. Kita disunnahkan untuk selalu berdoa, ya Allah Tuhan kami, ya, jadikanlah akhir ucapan kami ketika kami menghadapi maut itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi ini sunnah, ya, ketika ada orang yang menjelang kematiannya atau menghadapi sakratul maut, kita tuntun, ya, talqin itu kita tuntun
kita tuntun dengan bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wakhtalafu fi istihbab tawjihihi ila al-qiblah. Nah, kalau tadi sepakat ya para ulama menyunnahkan atau mensunnahkan kita menuntun orang yang sedang menghadapi kematian itu dengan la ilaha illallah. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kesunnahan menghadapkan orang yang sedang dalam sakratul maut itu menghadap kiblat. Ini di sini para ulama berbeda pendapat. Fara'a dzalika qaumun wa lam yarahu akharun. Sebagian ulama berpendapat sunnah kita menghadapkan jenazah atau orang yang sedang sakratul maut itu ke arah kiblat. Sebagian yang lain mengatakan tidak sunnah. Wa ruya an Malik annahu qala fi at-tawjih. Kemudian diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya beliau berkata atau berpendapat pada masalah menghadapkan orang yang akan meninggal ke arah kiblat, ma huwa minal amril qadim. Jadi beliau mengatakan ya ini bukan termasuk suatu perintah yang sudah ada terdahulu ya. Wa ruya an Sa'id bin Musayyib annahu ankara dzalik, dan diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya beliau mengingkari kesunnahan menghadapkan orang yang akan meninggal ke arah kiblat. Walam yurwa dzalika an ahadin minas sahabati wala minat tabi'in, dan tidak pernah diriwayatkan ada riwayat satupun riwayat dari seorang sahabat ataupun dari para tabi'in yang mengatakan sunnah untuk menghadapkan orang yang akan meninggal ke arah kiblat. Jadi hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan sunnah menghadapkan ke kiblat. Karena kenapa? Tidak ada satu riwayat pun baik dari para sahabat ataupun daripada tabi'in yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut sunnah. Fa idza qada al-mayyit, dan apabila mayit sudah meninggal, tadi masih dalam keadaan sakratul maut, maka kita disunnahkan untuk mentalqinnya. Nah, lalu bagaimana, apa yang kita lakukan setelah mayit itu atau orang yang itu meninggal, orang yang tadi sakratul maut menghadapi kematian? Ghammada ainaihi. Nah, jadi langsung kita menutup kedua mata orang yang sudah meninggal tersebut. Wa yustahabbu ta'jilu dafnihi liwurudil athari bidzalik. Kemudian juga disunnahkan untuk kita menyegerakan untuk menguburkan orang yang sudah meninggal tersebut. Kenapa? Liwurudil athari bidzalika. Ya, karena memang adanya perintah di dalam athar atau dalam hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal ghariq. Kecuali orang yang tenggelam. Ya, orang yang meninggalnya karena tenggelam itu ada yang berpendapat bahwasanya jangan disegerakan. Kenapa? Fa innahu yustahabbu fil madhhabi ta'khiru dafnihi makhafata ay yakuna al-ma'u qad ghamarahu falam tatabayyan hayatuhu. Jadi alasan kenapa orang yang kita anggap meninggal karena tenggelam itu disunnahkan untuk ditakhirkan sedikit. Kenapa? Ya karena di dalam pendapat mazhab Maliki dikatakan bahwasanya orang yang meninggal itu, ya, orang yang meninggal karena tenggelam itu dikhawatirkan, ya, sebenarnya belum meninggal. Ya, dikhawatirkan orang yang tenggelam itu belum meninggal. Kenapa? Ya karena orang yang meninggal karena tenggelam itu biasanya kan masuk air ke dalam tubuhnya. Ya, ketika orang masuk air dalam tubuhnya, ya itulah yang menghalangi dia bernafas. Tapi ketika air itu keluar, itu kan biasa kan orang yang sedang tenggelam itu disuruh tekan perutnya ataupun disuruh tiup dari mulutnya supaya air yang ada di dalam perutnya itu keluar. Nah, ketika air yang dalam perutnya itu keluar, orang yang tenggelam itu biasanya bisa bergerak kembali. Nah, ini makanya orang yang meninggal karena tenggelam itu disunnahkan untuk ditakhirkan penguburannya supaya ya siapa tahu dia masih dalam keadaan hidup. Ya.
Qala al-qadhi, ya, qadhi ini salah seorang ulama, Qadhi Iyad, yaitu ulama daripada mazhab Maliki. Wa idza qila hadza fil gharib, jika memang ada yang mengatakan bahwasanya sunnah untuk mentakhirkan penguburan orang yang tenggelam, fahuwa aula fi katsirin minal marda, maka tentunya masih banyak lagi penyakit-penyakit lain, atau orang yang meninggal karena penyakit-penyakit lain. Mithlul ladzi yusibhum intibaqul uruq, seperti orang yang berhentinya, seperti orang meninggal sudah dimandikan, begitu mau dimasukkan dalam kubur, hidup lagi, ya, bernafas lagi. Nah, ini namanya mati suri kan. Nah, jadi kenapa sebenarnya jangan terlalu cepat orang yang meninggal itu dikuburkan. Kenapa? Siapa tahu ada penyakit-penyakit tertentu yang memang membuat orang itu ya seperti orang sudah mati beneran, padahal dia masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi kalaupun disegerakan jangan cepat-cepat kali lah. Nah, begitu maksudnya, ya. Jadi ada penyakit yang lebih utama untuk ditakhirkan daripada orang yang meninggal karena tenggelam. Hatta laqad qala al-atib, masih bisa ada kemungkinan untuk hidup. Nah, ini menurut sebagian para ahli kedokteran. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab kedua tentang, kalau tadi tentang mentalqin mayit sebelum dia meninggal atau menjelang dia meninggal dan setelah dia menghembuskan nafas terakhir. Al-bab tsani, bab yang kedua tentang ghuslul mayyiti, yaitu memandikan mayit atau jenazah. Wa ta'allaqu bihadzal bab fusulun arba'atun. Di dalam bab ini akan dibahas atau akan dibagi kepada 4 pembahasan. Minha fi hukmil ghusli. Pertama, hukum memandikan jenazah itu apa? Wa minha fi man yajibu ghasluhu minal mauta. Ya, yang kedua tentang orang-orang yang wajib dimandikan. Siapa yang wajib dimandikan dan siapa yang tidak wajib dimandikan. Wa man yajuzu ay yughassila. Siapa yang berhak atau yang dibolehkan untuk memandikan jenazah itu? Wa ma hukmul ghasil, dan apa hukumnya orang yang memandikannya? Wa minha fi sifatil ghusli, dan yang terakhir adalah bagaimana tata cara memandikan jenazah. Al-faslul awwal fi hukmil ghusli. Yang pertama tentang hukum memandikan jenazah. Fa amma hukmul ghusli, adapun hukum memandikan jenazah, fa innahu qila fihi innahu fardun 'alal kifayati. Yang pertama berpendapat bahwasanya hukum memandikan jenazah itu fardhu kifayah. Jika ada satu orang saja yang melakukannya, itu maka gugur kewajiban atas orang lain. Wa qila sunnatun 'alal kifayah. Kemudian ada juga berpendapat hukum memandikan jenazah itu bukan wajib, bukan fardu, ya, akan tetapi sunnah, dan sunnahnya juga 'alal kifayah. Wal qaulani kilahuma fil madhhab, dan kedua pendapat ini ditemukan di dalam madhab Maliki. Wassababu fi dzalika, adapun sebab perbedaan pendapat ulama tentang hukum memandikan jenazah ini, annahu nuqila bil amali la bil qawli. Nah, ini penting di sini bahwasanya hadis-hadis yang meriwayatkan tentang masalah memandikan jenazah ini, bentuk hadisnya adalah fi'li, atau bentuknya adalah hadis-hadis yang sifatnya fi'li, perbuatan, bukan qauli, ya. Jadi hadis yang meriwayatkan tentang masalah
Apa kata Nabi? Igsilnaha thalathan aw khamsan. Jadi perintah ini ya diperintahkan oleh Nabi kepada ya orang perempuan, karena di sini dari mana kita tahu perempuan yang diperintahkan oleh Nabi untuk memandikan anak beliau, yaitu fi'il amarnya, ya, kata kerja perintahnya itu igsilnaha. Nah, igsilna, mandikan wahai para perempuan anak beliau itu dengan 3 kali atau 5 kali. Wa biqaulihi fil muhrim, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang meninggal dalam keadaan berihram, igsiluhu. Ya, apa kata Nabi? Igsiluhu, mandikan, ya, mandikan orang yang meninggal karena ihram tersebut. Faman ra'a anna hadzal qaul khurrija makhraja ta'limin li sifatil ghusli la makhrajal amri bihi lam yakul biwujubihi. Nah, jadi walaupun di sini ada perintah, ada teks yang sifatnya perintah, ya, akan tetapi ya di sini ada yang berpendapat bahwasanya di situ bukan makna perintah secara hakikat, akan tetapi maknanya di sini adalah ta'lim li sifatil ghasl, ya, ajaran Nabi atau pelajaran Nabi tentang tata cara memandikan jenazah. Maka bagi yang berpendapat demikian, ya, karena di sini bukan makna perintah secara hakikat, tapi di sini bentuknya adalah pengajaran, maka mereka berpendapat tidak wajib memandikan jenazah. Jadi hukumnya hanya sunnah saja. Wa man ra'a annahu yatawammanu al-amru was-sifatu qala biwujubihi. Cuma bagi sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya dipahami dari perintah tersebut adalah yang pertama, perintah memang perintah secara hakikat, dan penjelasan atau pengajaran tentang tata cara memandikan mayat, maka menurut pendapat ulama ini, ya, hukum memandikan mayat adalah wajib. Jadi ini ya ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya memandikan jenazah itu hukumnya sunnah kifayah, bukan fardu kifayah. Baik, kita lanjut ke fasal yang kedua. Fi man yajibu ghusluhu minal mauta. Siapa saja dari orang yang meninggal ini yang wajib dimandikan. Wa ammal amwat bukan karena memerangi orang kafir, nah itu mereka wajib dimandikan. Ya, sepakat itu. Wa ikhtalafu fi ghusli syahid,
Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum memandikan orang yang meninggal syahid di jalan Allah. Ya, syahid karena berperang di jalan Allah. Wa fi sholati alaihi, terbunuh dalam peperangan Uhud, fadufinu bi thiyabihim wa lam yusalli alaihim. Ya, Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud, ya, lalu mereka dikebumikan, ya, dengan pakaian yang mereka pakai dan disolatkan atas mereka. Nah, ini bagi ulama yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dimandikan. Ya, ini berdasarkan tadi kan amal, ya, di perbuatan yang di mana pada terjadinya perpecahan Nabi berkata kepada para sahabat untuk menguburkan para syuhada Uhud dengan pakaian yang mereka pakai dan tidak pula disalatkan. Wa kana al-Hasan wa Sa'id bin al-Musayyib, ya, dan Hasan serta Sa'id bin Musayyib yaqulani, keduanya berpendapat yughsalu muslimin fa inna kulla mayyitin yujnib. Jadi di sini pendapat Hasan Al-Basri dan juga Sa'id bin Musayyib, ya, dari kalangan tabi'in ini pendapat, ya, semua orang muslim yang meninggal, ya, maka harus dimandikan. Kenapa? Ya, fa inna kulla mayyitin yujnib, ya, karena dianggap orang yang meninggal itu disalatkan kepada mereka, ya, mereka berpendapat atau memahami hadis tersebut bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat terhadap para syuhada Uhud bukan karena memang ketentuannya seperti itu, akan tetapi karena keadaan darurat, ya, karena keadaannya adalah darurat, maka orang syuhada Uhud itu tidak dimandikan dan tidak pula dikafankan dengan pakaian kecuali dengan Ibnu
Hasan Al-Ambari. Wa su'ila Abu Amr fima haka Ibn al-Munzir an ghasl syahid. Kemudian Abu Amr Ibn Abdul Bar ya ditanyakan tentang apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Munzir tentang hukum memandikan orang yang syahid. Faqala qad ghussila Umaru wa kuffina wa hunita wa shalla qatil karena memerangi perampok ya, atau ghairi ahli syirik, atau memerangi orang yang selain syirik, misalnya orang para sahabat yang meninggal ketika memerangi orang yang tidak mau membayar zakat misalnya ya. Yang jelas bukan karena memerangi orang musyrik. Memerangi orang yang enggan membayar zakat atau memerangi orang perampok ya kan. Nah, seperti sekarang misalnya orang yang polisi-polisi yang memerangi orang yang geng-geng narkoba misalnya, dalam melaksanakan dengan meninggal mereka. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini Imam Al-Auza'i berpendapat ya mereka sama hukumnya dengan orang yang memerangi orang kafir atau orang musyrik, itu tanpa harus atau tanpa wajib dimandikan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya mereka wajib dimandikan sebagaimana halnya orang-orang muslim yang meninggal selain karena sebab berperang di jalan Allah. Wajib atau tidak? Ini masalahnya adalah apakah alasan atau sebab diangkatnya hukum kewajiban memandikan bagi orang syahid itu memang karena mutlak karena syahidnya, atau karena syahid di tangan orang kafir. Alasannya apa? Apakah alasan orang yang syahid atau yang tidak karena memang dia syahidnya saja, atau syahid yang disebabkan dibunuh oleh orang kafir? Nah, di sini dia perbedaan pendapatnya. Bukan apakah syahid mutlak atau syahid di tangan orang kafir. Faman ra'a anna disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya dengan syahid, maka orang-orang tersebut tidak wajib dimandikan. Kan ada dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena reruntuhan bangunan, orang yang bahkan ada orang yang meninggal karena penyakit taun seperti corona saat ini, itu dia dianggap sebagai orang yang mati syahid. Tidak wajib seorang muslim ya untuk memandikan ayahnya yang kafir, dan tidak pula wajib menguburkannya. Jadi seorang yang muslim ya namun memiliki ayah yang masih kafir, maka itu tidak wajib bagi si anak untuk memandikan ayahnya yang kafir tersebut dan tidak pula menguburkannya. Tidak wajib bagi dia. Ya. Ini menurut pendapat Imam Malik, illa ay yakhafa dhiya'ahu fayuwariyahu. Kecuali enggak ada orang lain. Cuman ada dia. Ya, maka dalam kondisi seperti ini ya diwajibkan kepada anak yang muslim tersebut untuk menguburkan atau memandikan dan menguburkan ayahnya yang kafir. Wa qala Syafi'i, adapun Imam Asy-Syafi'i berpendapat
la ba'sa bi ghuslil muslimi qarabatahu minal musyrikina ya wa dafnuhum. Ya, tidak apa-apa, tidak mengapa, artinya tidak haram ya, seorang muslim memandikan kerabatnya yang musyrik, dan tidak pula berdosa atau tidak mengapa menguburkan mereka. Jadi tidak, hukumnya tidak seorang muslim memandikan kerabatnya dan menguburkan kerabatnya yang non muslim atau yang dalam keadaan kafir ataupun musyrik. Wa bihi qala Abu Thawr wa Abu Hanifah wa ashabuhu. Dan ini merupakan pendapat juga dari Imam Abu Thawr, Imam Abu Hanifah dan para pengikut beliau. Qala Abu Bakar bin Munzir, ya, Abu Bakar bin Munzir berpendapat, laisa fi ghuslil mayyitil musyrik sunnatun tutba. Jadi ini ada yang agak sedikit ekstrim lagi, bahwasanya tidak ada, ya, tidak ada bagi memandikan, pada masalah hukum memandikan orang atau jenazah atau mayit yang musyrik itu tidak ada sunnah sama sekali yang dapat diikuti. Berarti tidak ada contoh, ya, baik dari contoh dari sahabat ataupun daripada Nabi SAW ataupun daripada tabi'in. Tidak ada sunnahnya, ya. Wa qad rawa anna an-nabiyya alaihi wasallam amara bi ghasli ammihi lamma mata. Kemudian namun ada diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk memandikan paman beliau, yaitu Abu Talib, ketika paman beliau meninggal. Nah, ini saja yang mungkin dapat dijadikan alasan oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya boleh seorang muslim memandikan kerabatnya ataupun orang tuanya yang beragama non muslim. Wasababul khilaf, adapun sebab khilaf pendapat dalam masalah ini adalah halil ghuslu min babil ibadati, apakah memandikan jenazah itu masuk dalam bab ibadah atau min babin nazafah. Nah, ini masalahnya. Jadi masalah memandikan jenazah ini, kenapa terjadi perbedaan tadi, ya? Apakah memandikan jenazah itu masuk dalam bab ibadah atau hanya dia masuk bab kebersihan saja? Hanya itu dalam bab ibadah, tapi masuk dalam bab kebersihan saja, ya. Fa in kanat ibadatun lam yajuz ghuslul kafir, maka jika, ya, kita menganggap bahwasanya memandikan jenazah itu masuk dalam bab ibadah, maka tidak boleh, berarti haram. Tidak boleh maknanya haram hukumnya memandikan orang kafir, ya. Wa in kanat nadhafatan jaza ghasluhu. Nah, jadi bagi yang menganggapnya bahwasanya yang memandikan jenazah itu hanya bagian daripada kebersihan, maka mereka, ya, mengatakan atau berpendapat boleh memandikan jenazah yang musyrik ataupun jenazah non muslim, ya. Baik, karena waktu Isya sudah tiba, ya, kita padakan pembahasan kita malam ini sampai di situ saja. Berarti sudah 3 masalah yang kita bahas pada malam ini. Yang pertama tentang apa-apa yang jika seorang itu menghadapi sakratul maut, kemudian pada masalah hukum memandikan mayit, dan siapa-siapa saja orang yang atau jenazah yang wajib dimandikan oleh kita yang muslim, ya. Insyaallah pada minggu yang akan datang kita lanjutkan pembahasan baru, yaitu terkait dengan siapa-siapa saja yang boleh memandikan jenazah, ya. Kita padai sampai di sini. Mungkin siapakah ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Jika tidak, kita padakan sampai di sini. Silakan, ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kita padakan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Videonya terekam lagi. Oke.